Hai guys, nah film kali ini saya akan mereview film yang berjudul Indigo yang rilis pada tahun 2023. Film ini bergenre horor yang menceritakan tentang keluarga yang telah melakukan perjanjian dengan setan dan keturunannya yang mendapatkan dampak dari perjanjian itu. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali pada tahun 2006 di Bogor, memperlihatkan seorang wanita yang bernama Sekar mendatangi rumah keluarga Wisnu dan istrinya yang bernama Mira. Mereka pun menyambut Sekar. Sekar ini adalah seorang paranormal yang sengaja mereka panggil untuk mengobati putri mereka yang bernama Zora. Saat itu Mira menjelaskan tentang Zora, yang dimana akhir-akhir ini Zora suka berbicara sendiri dengan teman hayalannya yang bernama Widuri. Menurut Zora, Widuri adalah seorang wanita yang sedang hamil. Mereka mengetahui tentang Sekar dari almarhum Pak Agus, mantan ART mereka. Sekar kemudian meminta izin untuk bertemu dengan Zora. Tepat saat itu Zora juga turun, dan dia mengatakan sedang mencari Widuri karena mereka sedang main petak umpet. Wisnu memanggil Zora dan memintanya untuk berkenalan dengan Sekar. Kemudian Sekar meminta pada Zora agar ia ikut mencari Widuri. Zora pun setuju. Iya. Saat Zora pergi, Sekar mengatakan pada orang tuanya kalau Zora memiliki spektrum aura berwarna nila, yang artinya dia adalah anak indigo. Sekar kemudian ikut mencari Widuri. Mereka mencari sampai ke dapur. Saat di dapur, mereka mendengar suara hentakan kaki tepat di atas mereka. Mereka pun segera menuju ke atas. Sesampainya di atas, mereka mencari keberadaan suara tadi. Hingga akhirnya Zora mengajak Sekar untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Zora, Sekar melihat lukisan seorang wanita hamil yang dibuat oleh Zora. Saat Sekar ingin keluar dari kamar itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Zora ke kamar sebelahnya, dan pintunya pun langsung terkunci. Mereka yang panik, Wisnu langsung mendobrak pintu itu. Setelah terbuka, mereka melihat Zora sudah terkapar di lantai sambil menangis. Terdapat luka cakaran di perut Zora. Sekar mengatakan kalau sosok itu ingin masuk ke dalam tubuh Zora. Orang tua Zora meminta agar Sekar membantu Zora untuk menjadi anak normal, yang berarti tidak indigo lagi, dan melupakan semua yang pernah terjadi. Singkat cerita, pada tahun 2023, diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Aksa yang sedang mengikuti rapat di perusahaan milik keluarga Wisnu. Dia menjabat sebagai manajer di perusahaan itu. Saat itu, direktur perusahaan tersebut bernama Yudi. Yudi bilang kalau Zora merupakan pewaris perusahaan ini, tapi ia tidak mau menerima uang sedikit pun dari perusahaannya. Yudi ini termasuk orang yang sangat terobsesi. Ia akan melakukan segala cara agar perusahaan itu terus maju. Scene berpindah ke galeri Zora. Kita diperlihatkan Zora yang sudah dewasa sekarang menjadi seorang seniman. Saat itu, dia lagi menjelaskan tentang hasil karyanya kepada sepasang pengunjung. Zora juga memperlihatkan patung hasil karya Gending Wiyogo. Pengunjung ini tahu tentang patung ini, yang mana cat merah di bibir patung tersebut merupakan darah asli wanita Jawa. Dan katanya kalau malam hari patung ini bisa hidup. Zora mengatakan kalau itu hanya mitos, tidak mungkin ada patung bisa hidup. Beberapa saat kemudian, Aksa datang ke galeri tersebut untuk menemui Zora. Ternyata Zora dan Aksa ini adalah sepasang kekasih. Di sini diketahui kalau Zora tidak suka kalau Aksa bekerja di perusahaan keluarganya itu, karena semua keluarganya telah menghabiskan waktu untuk mengurus perusahaan itu, dan bahkan cara-cara tak bermoral pun mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Zora tidak mau kalau Aksa menjadi seperti mereka. Aksa juga meminta pada Zora untuk tidak terlalu sibuk dengan galerinya, karena mereka akan menikah 5 bulan lagi. Di waktu yang sama, Zora mendapatkan telepon dari gurunya Ninda, adiknya Zora. Gurunya bilang kalau sudah 4 hari Zora tidak masuk kelas. Menurut yang disampaikan gurunya, Ninda ada sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya.
Setiap malam ada seseorang yang selalu mendatanginya. Ninda juga tidak bisa tidur selama 4 hari terakhir. Dan ketika ia istirahat di UKS, Ninda tiba-tiba bangun dan berlari ke bus studi tour sambil berteriak supaya bus itu tidak berangkat. Gurunya meminta Zora agar lebih memperhatikan Ninda. Pada malam harinya, Zora membawakan obat untuk Ninda. Ninda kemudian cerita kalau dia sering mendengar suara-suara aneh. Dan dia juga lihat orang yang kadang terlihat bayang-bayangannya aja, kadang juga terlihat sangat jelas. Akhir-akhir ini juga setiap malam Ninda melihat perempuan berdiri di pojok kamarnya. Dan perempuan itu juga sering memanggil-manggil nama Ninda. Namun Zora mengatakan kalau semua itu karena Ninda menderita skizofrenia dan Ninda harus rutin minum obat agar cepat sembuh. Zora mengira kalau semua itu hanya halusinasi Ninda saja. Tapi Ninda bilang semua hal ini bermula saat dimana 1 tahun lalu mereka satu keluarga dalam perjalanan menggunakan mobil. Ninda yang baru bangun dari tidurnya tiba-tiba meminta ayahnya untuk menghentikan mobilnya. Dan saat itu mereka kecelakaan. Dari kecelakaan itu ayah dan ibunya meninggal. Ternyata saat Ninda tidur, dia mimpi kalau mereka akan kecelakaan. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Mereka benar-benar kecelakaan. Setelah kejadian itu, Ninda mulai melihat hal-hal yang aneh. Zora mencoba menenangkan Ninda. Zora bilang mereka pindah ke rumah itu untuk membuka lembaran baru. Setelah itu, Zora keluar dari kamar Ninda. Ia turun dan melihat Aksa masih di sana. Zora dan Aksa pun mengobrol tentang kondisi Ninda. Di sini Aksa bilang kalau dia punya kenalan paranormal dan itu merupakan teman mendiang ayahnya dulu. Namun Zora tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Zora bilang ayahnya Aksa dulu pernah kerja untuk keluarganya dan ayahnya telah meninggal 18 tahun yang lalu. Namun, Aksa dan almarhum ibunya yakin kalau ayahnya Agus tidak mungkin bunuh diri. Kemudian Aksa memberikan buku dan meminta Zora untuk membacanya. Aksa pun pamit pulang. Ninda yang sedang tidur terbangun karena alarmnya bunyi untuk minum obat. Saat dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum, tiba-tiba pintu belakang terbuka karena angin yang kencang. Ninda pun segera menutup pintu itu. Setelah pintu itu tertutup, tiba-tiba dia mendengar suara memanggil dari belakang. Saat balik badan, Ninda melihat seorang wanita yang mengerikan di luar. Melihat hal itu, Ninda panik ketakutan hingga membuat gelas kaca di meja itu pecah. Teriakannya juga membuat Zora dan kedua ART-nya keluar menghampirinya. Kaki Ninda terluka, terkena pecahan kaca gelas tersebut. Ninda bilang pada Zora apa yang ia lihat tadi. Zora kemudian melihat keluar, tapi tidak melihat siapa-siapa. Hingga salah satu kain terbang seperti menutupi badan seseorang. Karena kejadian itu, esok harinya Zora, Ninda, dan Aksa pun menuju ke rumah paranormal kenalan Aksa. Sesampainya di sana, Aksa mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang pria yang bernama Dava. Aksa memperkenalkan diri dan bilang ingin bertemu dengan ibunya. Tanpa menjawab, Dava pergi begitu saja. Kemudian datang Elma, kembaran Dava, lalu mengajak mereka masuk. Paranormal yang dimaksud Aksa adalah Sekar. Setelah dijelaskan maksud kedatangan mereka, Sekar mengatakan orang seperti Ninda disebut indigo, dan kelebihan Ninda bisa melihat masa depan. Siapapun bisa mendapatkannya, bisa dari keturunan, bisa juga bukan. Elma dan Dava tidak memiliki kemampuan indigo seperti Sekar. Di sini, Zora tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sekar. Ia pun mengajak Ninda untuk pulang. Aksa kemudian mengejar Zora. Aksa ingin Zora mendengarkan penjelasan Sekar. Namun, Zora menganggap itu semua tidak masuk akal. Zora akan melakukan apapun untuk Ninda, tapi tidak dengan cara seperti itu. Zora juga marah pada Aksa karena Aksa tidak memberitahukannya kalau Aksa sekarang jadi tangan kanannya Yudi.
untuk pembangunan hotel dan dijanjikan akan naik jabatan dari manajer ke direktur. Zora tidak setuju dengan pembangunan itu karena akan merampas hak banyak orang. Kemudian Zora dan Ninda pun pulang meninggalkan Aksa. Sesampainya di rumah, Ninda meminta pada Zora agar ia bisa menemui Sekar lagi. Zora marah dan tidak membolehkannya. Ninda kemudian disuruh masuk ke dalam kamar. Zora yang merasa bersalah pun menemui Ninda. Namun Ninda tidak mau membuka pintunya. Pada malam harinya, Zora yang sedang menonton TV, ia melihat berita kecelakaan Suditur, siswa SMA tempat Ninda sekolah. Kejadian itu juga yang sebelumnya dimimpikan Ninda saat istirahat di UKS. Scene berpindah pada Ninda yang sedang tidur. Ia mendengar suara ketukan pintu. Ninda bangun lalu membuka pintu kamarnya. Ia mengira kalau itu adalah Zora, tapi saat dilihat tidak ada siapapun di luar. Saat Ninda masuk kembali ke kamar, Ninda melihat di jendela kamarnya ada sosok bayangan. Sosok itu mengatakan kalau ia menginginkan Ninda. Ninda yang ketakutan mencoba keluar dari kamar itu, tapi pintunya tiba-tiba terkunci. Sosok itu mendekat dan menyerang Ninda. Teriakan Ninda membuat Zora dan kedua ART-nya langsung pergi ke kamar Ninda. Mereka melihat perut Ninda terluka. Ninda menunjuk ke arah pintu dan pintu itu pun tertutup sendiri. Kemudian Ninda dibawa ke rumah sakit agar luka di perutnya diobati. Aksa datang untuk melihat kondisi Ninda. Dia juga membawa Sekar dan Elma. Sekar melihat luka cakaran yang ada di perut Ninda. Kemudian Sekar menanyakan bekas luka yang ada di perut Zora. Zora kemudian menunjukkan bekas luka di perutnya. Namun almarhum ibunya dulu bilang kalau itu bekas cakaran binatang. Namun Zora tidak ingat. Sekar kemudian menjelaskan kalau dulu Zora adalah anak indigo, namun orang tuanya meminta agar menutup mata batin Zora dan menghapus semua ingatan tentang itu. Kemudian Sekar mengajak mereka untuk melihat lukisan wanita hamil yang dulu dibuat Zora. Zora dulu menyebutnya Widuri. Widuri jugalah yang membuat luka di perut Zora. Sekar dulu sudah mengusirnya. Sebelum Sekar menutup mata batin Zora, Widuri ingin merasuki tubuh Zora. Dan sekarang dia mau masuk ke dalam tubuh Ninda, karena hanya orang indigo yang bisa ditempati tubuhnya dan bisa hidup layak seperti manusia. Cakaran Widuri adalah awal Widuri menandai, dan setelah itu ia akan merasuki orang tersebut. Sekar juga tidak bisa menutup mata batin Ninda karena kemampuan Ninda sudah berkembang. Mereka juga tidak bisa dengan mudah mengusir Widuri kembali, karena setelah pengusiran pertama, Widuri kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar. Sekar juga memperingatkan Ninda kalau Widuri akan datang lagi untuk masuk ke badan Ninda. Ninda harus bisa melawan dan jangan sampai dia masuk. Namun, karena kondisi Ninda yang sekarang lemah, Sekar akan membantunya. Tapi itu saja tidak cukup. Ninda butuh bantuan dari saudara-saudaranya. Sekar mengatakan kalau kemampuan Zora dibuka lagi, itu akan membantu Ninda melawan Widuri. Namun resikonya, Sekar akan menjadi incaran Widuri lagi. Keesokan harinya, semua ART dan pekerja di rumah Zora berhenti karena merasa ketakutan. Di dalam rumah, Zora melihat Ninda menggantungkan sesuatu di pintu rumahnya. Ninda bilang itu dari Sekar untuk melindungi rumah mereka. Di sini Zora bilang dia sangat ingin membantu Ninda, tapi ia masih butuh waktu. Sepertinya Zora belum yakin dengan apa yang terjadi. Ninda juga khawatir kalau Zora membuka kembali kemampuannya karena itu akan membahayakan nyawa kakaknya. Malamnya, Ninda yang tertidur di sofa terbangun lalu mematikan TV dan ia ingin melanjutkan tidurnya di kamar. Saat menuju ke kamarnya, ia melihat jimat yang ia letakkan di pintu sudah putus dan berserakan di lantai. Ninda yang ketakutan langsung pergi ke kamar Zora. Saat di dalam kamar, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri.
Zora memperhatikan pintu kamar tersebut, sedangkan Ninda yang bersembunyi di balik selimut sedang didatangi Widuri. Ninda teriak dan seketika ketarik hingga keluar kamar. Zora berlari mencari Ninda dan melihat bercak darah. Kemudian Zora menemukan Ninda di dalam lemari dengan bekas luka cakaran di kakinya. Zora kemudian menenangkan adiknya itu. Keesokan harinya, Zora Ninda berkumpul bersama Aksa, Sekar, dan juga Elma. Saat itu, Sekar ingin membuka kembali kekuatan Indigo Zora. Ketika kekuatan itu sudah dibuka, maka tidak akan bisa ditutup lagi. Saat proses ritual pembukaan kekuatannya, Zora melihat masa lalu saat ibunya baru melahirkannya. Zora juga melihat saat Sekar menutup kekuatannya sesuai dengan permintaan orang tuanya. Selain menutup kekuatan Zora, Sekar juga melakukan pengusiran terhadap Widuri. Setelah itu, Zora kemudian membuka matanya. Tak selang lama, ia pun pingsan. Setelah 2 hari pingsan, Zora kemudian sadar dan melihat Ninda dan Aksa. Aksa bilang kalau keadaan Zora sudah membaik. Sekar meminta Zora segera ke rumahnya. Tak lama kemudian, Zora mendapat telepon dari Wanda, penjaga galeri. Ia menyampaikan kalau lukisan yang mau dijual, catnya ada yang rusak. Mereka bertiga pun bergegas ke galeri. Sesampainya di galeri, Zora masuk sendirian ke dalam. Sementara Aksa dan Ninda menunggu di mobil. Di dalam galeri, Zora melihat lukisannya, tapi ia tidak melihat ada yang rusak pada lukisan itu. Kemudian ia melihat seorang bapak-bapak. Ia mendekatinya dan memintanya untuk pulang. Namun saat melihat ke cermin, tidak ada pantulan tubuh bapak itu. Zora pun berlari ketakutan. Ia mencoba keluar dari galeri, namun pintunya tiba-tiba terkunci. Zora kemudian bersembunyi di gudang. Di dalam gudang, Zora mendengar suara dari patung wanita di depannya. Zora mendekati patung itu. Ia melihat kalau patung itu hidup dan mencoba menyerangnya. Zora bersembunyi ke ruangan lain. Ia mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu itu. Ternyata itu adalah Aksa dan Ninda. Zora pun menangis histeris ketakutan. Mereka pun sampai di rumah Sekar. Sekar mengatakan kalau kekuatan indigo itu akan menarik roh lain untuk datang dengan tujuan tertentu. Sekar pun mengajarkan Zora dan Ninda cara mengendalikan kekuatan mereka agar tidak lemah saat menghadapi roh-roh itu, terutama Widuri. Setelah itu, Elma memberikan sejadah pada Ninda. Elma meminta agar Ninda ibadah terlebih dulu agar lebih mudah belajarnya. Lalu Ninda bertanya apakah Dava memang tidak mau bicara. Elma menjelaskan Dava seperti itu semenjak kematian ayah mereka 2 tahun lalu. Sebelumnya mereka tidak tahu tentang ibu mereka yang seorang paranormal. Ibunya dulu diusir keluarganya karena dianggap aneh. Dan 2 tahun lalu ibunya juga menangani kasus dan ayahnya menjadi asistensi ibu. Diperlihatkan masa di mana Sekar dan suaminya Anwar sedang melakukan pengusiran setan pada seorang gadis yang bernama Nina. Pengusiran setan itu pun berhasil dan kedua orang tuanya pun segera membawa Nina. Saat Sekar dan Anwar akan pulang, tiba-tiba Sekar bilang kalau makhluk itu masih di situ. Gak lama kemudian, tiba-tiba Anwar diserang oleh makhluk itu hingga meninggal di tempat. Dan setelah kejadian itu, Dava dan Elma tahu kalau ibunya paranormal. Di sisi lain, Sekar juga menceritakan tentang kematian suaminya pada Zora dan Aksa. Sekar mengatakan kalau makhluk tak kasat mata bermacam-macam, dan salah satu yang paling mengerikan adalah setan. Kembali ke Ninda, di mana saat Ninda mengambil air wudhu di kamar mandi, dia melihat ada sesuatu bayangan yang muncul dari balik tirai. Ninda memberanikan diri mendekat, kemudian secara mengejutkan ia ditarik ke belakang. Zora yang mendengar teriakan adiknya langsung menghampirinya. Sementara Ninda diserang oleh Widuri. Zora dan yang lainnya pun berusaha untuk masuk ke kamar mandi. Setelah berhasil masuk, mereka melihat Ninda ada di tangan Widuri. Sekar membaca mantra dan berhasil mengusir Widuri.
Aksa dan Zora membangunkan Ninda, sementara Sekar yang mengetahui Widuri masih ada di sana, ia pun mencari Widuri. Sekar pun berteriak dan menantang Widuri. Namun di saat yang sama, Elma memanggil ibunya dari belakang. Ternyata Widuri menyerang Elma dan membawanya keluar lewat jendela. Elma jatuh dan tertusuk pagar besi hingga tewas. Sekar dan Dava pun menangis histeris dan menghampiri Elma yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, Elma pun dimakamkan. Sementara Ninda dirawat di rumah sakit. Saat di rumah, Sekar dan Dava yang masih berduka. Gak lama kemudian Sekar mau keluar rumah. Saat itu Dava marah karena Elma baru saja meninggal. Namun ibunya masih mengurusi urusan Zora dan Ninda. Saat ayahnya meninggal, beberapa hari kemudian ibunya juga mengurusi orang yang kesurupan. Sekar bilang dia juga tidak ingin seperti ini. Karena kemampuannya, ia harus kehilangan orang yang ia sayangi. Ini adalah kutukan untuknya. Sekar pun kemudian pergi. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau mereka belum bisa mendiagnosa apa penyakit Ninda. Ninda juga tidak merespon dan belum juga sadar diri. Gak lama kemudian, Sekar datang ke rumah sakit. Zora langsung memeluk Sekar dan meminta maaf atas meninggalnya Elma. Sekar bilang kalau ini adalah takdir. Sekarang mereka harus cepat menyelamatkan Ninda. Zora bilang sebelumnya ia sempat menatap mata Widuri. Zora melihat masa lalu Widuri, yang mana semua ini berhubungan dengan keluarganya. Kemudian mereka pergi ke kafe dan Aksa membawakan sebuah buku gambar. Di sana Zora menggambarkan apa yang ia lihat pada masa lalu Widuri. Saat itu di rumah Adiwirya dan Rani sedang mengobrol. Mereka berdua adalah kakek dan neneknya Zora. Rani seorang indigo dan bisa berkomunikasi dengan setan. Setan itu meminta wanita hamil. Sementara di desa itu hanya Widuri yang sedang hamil. Lalu Widuri diculik oleh Adiwirya dan Rani. Mereka menumbalkan Widuri dengan imbalan seluruh keturunan mereka akan diberikan kekayaan yang tak pernah putus. Sampailah hari di mana Adiwirya dan Rani sedang berbahagia atas kelahiran putra mereka, yaitu Wisnu, ayahnya Zora. Di malam harinya, saat Rani sedang menidurkan Wisnu, ia melihat bayangan di luar jendela. Rani mendekatinya, namun tidak melihat apa-apa. Saat berbalik, ia melihat roh Widuri. Rani bilang dia tidak akan bisa hidup di tubuh Wisnu, karena Wisnu bukanlah indigo. Rani menusukkan pisau ke lehernya agar Widuri tak bisa hidup di tubuhnya, karena Widuri tidak akan bisa hidup di tubuh orang mati. Widuri hanya bisa masuk ke tubuh nenek dan keturunannya yang indigo. Karena itulah Widuri datang ke Zora dan Ninda. Widuri juga bukan hanya ingin hidup di tubuh manusia, tapi ia juga ingin melahirkan anak, karena dulu ia tak sempat melahirkan anaknya. Lalu Sekar mengatakan kalau ia melahirkan anaknya, maka dunia akan menjadi sangat mengerikan, karena akan ada peradaban baru dari alam kematian. Sekarang mereka belum tahu harus melakukan apa. Yang penting mereka harus menjaga Ninda dan membawanya ke rumah Sekar. Malamnya Sekar mengajarkan Zora untuk mengalirkan kekuatannya pada Ninda. Namun Sekar bilang Zora tidak boleh berlebihan karena itu bisa membahayakannya. Di saat yang sama, Aksa datang dan meminta Zora untuk makan, dan dia akan menjaga Ninda. Zora pun kemudian pergi makan. Saat makan, Zora merasa ada seseorang yang lewat. Dia mengira kalau itu Aksa. Namun setelah dicek, ternyata itu arwahnya Agus, ayahnya Aksa. Zora menatap mata Agus dan melihat masa lalu di mana pada tahun 2005, tepatnya di tengah malam, Agus melihat Adiwirya keluar rumah dan berjalan menuju ke arah hutan. Agus pun mengikutinya. Sesampainya di tengah hutan, Agus melihat Adiwirya sedang melakukan pemujaan setan. Saat Agus mengintip dari balik pohon, tanpa sengaja ia menginjak ranting pohon yang membuat keberadaannya diketahui oleh Adiwirya. Agus berlari dan dikejar oleh Adiwirya. Adiwirya berhasil menangkap Agus dan langsung membunuhnya. Adiwirya menggantungkan mayat Agus dan membuat seolah-olah Agus bunuh diri.
Setelah Zora mengetahui semua yang terjadi, arwah Agus pun menghilang. Zora masih tidak menyangka dengan apa yang telah diperbuat keluarganya dulu. Aksa dan Sekar menghampiri Zora. Zora mengatakan kalau ia melihat arwahnya Agus dan menceritakan kalau kakeknya lah yang telah membunuh ayahnya Aksa. Karena Agus melihat kakeknya melakukan pemujaan setan dengan menyembah tumbal yang dikubur di belakang rumah keluarganya di Bogor. Aksa menangis mendengar itu. Zora juga meminta maaf atas nama kakeknya. Zora menyampaikan pesan terakhir Agus pada Aksa. Agus bilang kematiannya adalah akibat keserakahan, dan jika Aksa masih berada di lingkaran itu, berarti Aksa berada di lingkaran setan. Sekar bilang kalau tumbal yang dikubur di halaman belakang rumah Zora berarti tulang Widuri masih ada di sana. Kalau mereka berhasil menghancurkan tulangnya, Widuri bisa diusir. Aksa menawarkan diri untuk pergi ke rumah Bogor dan akan membawa tulangnya ke rumah Sekar. Sekar menjelaskan kalau ritual perjanjian setan itu dilakukan pada jam 11 malam, tepatnya pada bulan purnama. Mereka harus bisa menghancurkan tulang Widuri sebelum purnama tertutup. Aksa kemudian pergi ke Bogor. Sebelumnya, ia sudah meminta orang untuk menggali lokasi tumbal itu. Saat sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan pesan dari Yudi. Aksa membalasnya dan mengatakan kalau ia keluar dari perusahaan. Yudi yang menerima pesan itu pun marah. Sesampainya Aksa di lokasi, Aksa melihat orang-orang yang menggali menemukan peti dan isinya tengkorak Widuri. Scene berpindah ke rumah Sekar, di mana Sekar melihat Dava sedang mempersiapkan ritual pengusiran setan. Dava bilang ia telah membaca buku Elma selama ia mendampingi ibunya. Jadi sekarang Dava yang akan menjadi asisten ibunya, menggantikan Elma. Dava dan Sekar kemudian menemui Zora di kamar Ninda. Dava bilang sekitar 15 menit lagi Aksa akan sampai. Di sisi lain, Aksa yang sedang dalam perjalanan ditabrak oleh mobil truk. Aksa berusaha keluar dari mobil itu. Dengan samar-samar, Aksa melihat orang itu sengaja menabraknya. Kemudian Aksa pun pingsan. Di rumah, mereka yang khawatir karena Aksa belum sampai. Ditelepon pun tak diangkat. Waktu hampir menunjukkan jam 11 malam. Mereka kemudian mengalirkan kekuatan satu sama lain untuk mencegah Widuri masuk. Widuri pun datang dan memanggil nama Ninda. Sementara Sekar meminta agar mereka tetap fokus. Widuri mendekati kamar. Dan seketika Sekar mencoba membangunkan Zora. Zora berhasil bangun, namun ia telah dirasuki oleh Widuri. Ia melihat cermin dan tersenyum. Widuri bilang mereka tidak bisa apa-apa lagi. Widuri mendekati Ninda dan mengatakan kalau seandainya dari dulu ia bisa mendapatkan Zora, ia tidak perlu repot-repot mendatangi Ninda. Lalu Widuri meminta Dava untuk membuatkannya makanan. Widuri kemudian pergi ke dapur. Dava membuatkan makanan dan Widuri juga meminta Dava untuk menemaninya makan. Widuri bilang sekarang kekayaan Adiwirya jatuh kepadanya. Widuri juga bilang kalau ia sudah bersekutu dengan setan. Di tempat lain, Yudi menghubungi orang yang dia minta untuk menabrak Aksa. Sementara Aksa bangun dari pingsannya, lalu mengambil HP-nya dan menghubungi Sekar. Namun suara Aksa tidak terdengar jelas. Tepat saat itu, Ninda sadar. Sekar mengatakan kalau Widuri telah merasuki Zora. Namun saat ini mereka masih punya kesempatan untuk mengeluarkan Widuri. Mereka harus bergerak cepat sebelum Widuri menguasai tubuh Zora. Di dapur, Widuri ingin Dava bergabung dengan setan. Widuri juga ingin memiliki anak dengan Dava dan membuat peradaban baru. Di belakang Widuri ada Sekar dan Ninda yang sedang bersembunyi. Sekar meminta Ninda untuk membantu Aksa. Ninda pun segera pergi. Sementara Dava menangkap Widuri dan dibantu Sekar. Sekar meminta Dava mengangkat Widuri ke atas meja. Sekar mengeluarkan jimatnya lalu mencoba mengeluarkan Widuri dari tubuh Zora. Namun Widuri melakukan perlawanan. Ia melempar Dava lalu mencekik Sekar dan melemparkannya hingga pingsan. Dava mengambil kursi kayu lalu memukul Widuri.
namun tidak mempan. Widuri lalu mencekik dan melempar tubuh Dava hingga pingsan. Sementara Ninda yang telah sampai di lokasi kecelakaannya Aksa, di sana sudah ada polisi serta warga yang ingin melihat kejadian itu. Ninda menerobos masuk, melewati polisi dan menemui Aksa yang akan dibawa menggunakan mobil ambulans. Aksa bilang tumbalnya ada di dalam mobil. Ninda pun segera mengambil tumbalnya. Di rumah, Dava yang udah sadar, Widuri mengatakan kalau tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari badan Zora. Tapi jiwa Zora ingin mencoba mengambil tubuhnya kembali. Namun Widuri mengancam akan membunuh orang lain. Zora pun tidak bisa berbuat apa-apa. Widuri kemudian ingin membunuh Dava karena Dava telah menolak menghamilinya. Ia bisa mencari laki-laki lain yang mau menghamilinya. Jiwa Zora mulai melawan namun tidak berhasil. Widuri terlalu kuat, tubuhnya pun kembali dikendalikan Widuri. Widuri kembali menyerang Dava dan mengambil pisau. Lalu Widuri pun berhasil menusuk punggung Dava. Dava kemudian kembali berlari, namun Widuri tetap berhasil menemukannya dan menusuk perut Dava. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dari lantai 2 bersama dengan Widuri, dan mereka berdua pun pingsan. Tak lama Widuri sadar dari pingsannya. Di saat yang sama, Sekar juga telah sadar. Widuri mengambil pisau dan mencoba membunuh Dava. Sekar yang melihat Widuri langsung mengikat jimatnya di leher Widuri lalu menariknya. Lagi-lagi Widuri berhasil melepaskan diri, lalu mencekik Sekar. Dava bangun dan langsung menyelamatkan ibunya. Tepat saat itu Ninda sampai di rumah. Ninda membantu Sekar. Namun Sekar memberikan jimat dan meminta Ninda untuk membantu Dava. Ninda memberikan tumbal itu pada Sekar. Ninda pun membantu Dava. Sementara Sekar membawa tumbal itu, kemudian melakukan ritual. Widuri berhasil lepas dari Ninda dan Dava. Di saat yang sama, Sekar memasukkan tulang tumbal itu ke dalam api. Akhirnya, Widuri pun berhasil diusir. Zora lalu bangun. Ninda langsung memeluknya. Namun Sekar bilang pada Dava kalau mereka terlambat karena purnamanya telah tertutup. Sehingga Sekar pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Setelah semua selesai, Zora dan Aksa pun jarak ke makam Agus. Sementara Sekar dan Dava berjarak ke makam Anwar dan Elma. Rumah Zora yang dibokor pun dijual. Yudi dan suruhannya ditangkap karena telah mencoba membunuh Aksa. Hingga akhirnya Zora dan Aksa pun menikah. Di akhir film, beberapa bulan setelah menikah, Zora pun hamil. Aksa bilang kalau ia tetap akan menyayangi anaknya, baik dia indigo maupun tidak. Zora melihat seperti ada sesuatu yang lewat. Ia memeriksanya. Zora kemudian menemui Ninda. Ninda bilang dia yang lewat tadi. Ninda terlihat ketakutan karena ia baru saja mimpi tentang kekacauan besar, yaitu peradaban yang gelap. Widuri hanya dimanfaatkan setan dengan perjanjian kehidupan. Sebenarnya tujuan setan hanya untuk melahirkan anak dan membuat peradaban baru. Ternyata perjanjian untuk melahirkan anak setan sudah dilakukan Adiwirya dan Rani ketika menjadikan Widuri tumbalnya. Dan sekarang Zora lah yang akan melahirkan anak setan tersebut. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita tentang dampak dari keserakahan, dampak dari kehausan kekuasaan dan kekayaan. Semoga kita terhindar dari godaan setan dan jangan sampai melakukan perjanjian apapun dengan makhluk halus, karena dampak kedepannya akan lebih besar. Terima kasih, semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video, bye-bye.